Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'inda dzikri awlihi rahmat wa akhlada ma'asirahum wa atharahum 'alal bariyat ma damatil ardu was samawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad alladzi tala'at bi nurihi qulubul asfiya adh-dhahirat kama tala'at bi nuril qamar lailatal badr al-anjum adh-dhahirat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihadihi alladzina illam yakuna awliya Allah faman awliya'uhu al-bahirat al-wadihat. Amma ba'du. Riwayat hidup yang singkat seorang yang sangat alim lagi yang sangat bersifat wara, yang menguasai berbagai bidang ilmu agama, yang telah menghabiskan masa hidupnya dalam belajar dan mengajar serta menyusun beberapa kitab berbagai ilmu agama, yaitu Al-Alimul Ulama Syekh Muhammad Kashful Anwar Ismail Al-Banjari rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Tuan Guru Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail bin Haji Muhammad Arsyad bin Muhammad Salih bin Kai Badruddin bin Kai Kamaluddin, ibunya yang bernama Haji Maryam binti Abdul Rahim bin Abu Sa'ud bin Badruddin bin Kamaluddin. Jadi ayah dan ibunya kawin bersaudara sepupu, karena pada waktu itu sudah menjadi adat turun-temurun bahwa orang tualah yang mencarikan pilihan untuk pasangan anak lelakinya dengan seorang perempuan yang masih ada ikatan keluarga. Tuan Guru Haji Muhammad Kashful Anwar, beliau dilahirkan di desa Kampung Malayu pada malam Selasa jam 10 tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah. Hari-hari beliau berlalu dalam curahan kasih sayang kedua orang tuanya hingga ketika mencapai usia mumayyiz, jiwanya telah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, dan lagi di masa kecil beliau sudah didik oleh orang tuanya secara langsung dengan didikan ilmu agama. Pada waktu mudanya beliau tidak belajar di bangku sekolah karena madrasah pada masa itu di Kampung Malayu belum ada. Maka beliau belajar ilmu agama di kampung dengan beberapa guru, di antaranya Al-Alimul Ulama Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Salih bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam pagar, dan Alimul Ulama Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Salih bin Hasan bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Melihat kecerdasan dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu agama, maka ayah dan kakeknya Haji Muhammad Arsyad dan neneknya Haji Aisyah tergugah hati mereka untuk meneruskan pendidikan anak dan cucunya yang sangat berbakat kamakatul musyarafah atas kesepakatan kakeknya dan neneknya serta kedua orang tuanya. Maka pada tahun 1313 Hijriah atau beliau sekitar berumur 9 tahun, berangkatlah beliau ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Setelah berada di Makkah, beliau sangat rajin dalam menuntut ilmu di rumah belajar dengan ayahnya sendiri, dan sebagai orang yang baru pandai berbahasa Arab, beliau dengan belajar dengan alim muallamah Syekh Qadhi Muhammad Amin bin Qadhi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini orang dari Pasayangan yang sudah lama bermukim di Makkahul Mukarramah. Walaupun demikian juga dengan tekun mengikuti berbagai kegiatan pengajian majelis ta'lim di Masjidil Haram Makkahul Mukarramah, di tengah-tengah kehidupan kaloga yang tentram dan bahagia sebagai mukim di Mekah. Tiada terasa waktu telah berjalan 2 tahun, tiba-tiba telah datang musibah yang sangat menyedihkan, yaitu meninggalnya ayahnya yang bernama Haji Ismail pada malam Senin menjelang subuh pada satu hari bulan Zulqa'dah tahun 1315 Hijriah, dan dikuburkan di Ma'la rahimahullah rahmatal abrar. Betapa sedihnya hati beliau ditinggalkan seorang ayah yang sangat ia cintai dan yang sangat sayang kepadanya. Ayahnya yang mengajari berbagai pengetahuan dan juga senantiasa membimbing dalam belajar menuntut ilmu agama dengan guru-guru yang lain, tetapi musibah itu diterimanya dengan sabar dan taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatannya menuntut ilmu tiada berkurang, sebaliknya sebagai cambuk untuk lebih giat dan tekun dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agama. Pada saat usianya sudah mencapai 13 tahun, telah datang lagi musibah, yaitu wafat ibunya yang bernama Haji Maryam pada
malam Ahad sesudah Isya tanggal 18 Jumadil Ula tahun 1317 Hijriah, dan dikuburkan di Ma'la satu kubur sama ayahnya Haji Ismail rahimahumullah rahmatal abrar. Dalam usia yang masih muda beliau terima musibah yang beruntun, di mana kedua orang tuanya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Musibah yang menggoncangkan perasaannya itu dihadapinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan modal ilmu yang telah dimilikinya. Dengan musibah yang beruntun itu tiada melemahkan semangat dan himmahnya dalam menuntut ilmu, bahkan sebaliknya lebih memberikan dorongan semangat himmah dan yang tinggi dalam usaha mengejar cita-cita dan cita-cita kedua orang tuanya agar kelak dia menjadi seorang yang berguna bagi agama bangsa. Beberapa tahun kemudian beliau menimba ilmu dengan kemajuan yang sangat menggembirakan. Kakeknya dan neneknya yang selalu menyertai cucunya itu di Makkahul Mukarramah, sungguh betapa senang dan gembira hati keduanya karena dengan segala pengorbanan yang telah diberikan demi keberhasilan cucunya, tiada sia-sia beliau sudah menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi dan berakhlakul karimah. Kakeknya Haji Muhammad Arsyad dan neneknya Haji Siti Aisyah sudah lapang hati dan tiada khawatir lagi meninggalkan cucunya untuk pulang ke tanah air Indonesia. Maka kakeknya dan neneknya itu pulang bersama-sama jamaah dari kampung. Kemudian pada tahun 1330 beliau pulang dari Makkahul Musyarrafah, dan beliau beristri dengan seorang perempuan yang bernama Haji Halimah binti Haji Ja'far, mempunyai ada 6 orang anak, dan yang ada keturunan cuma dua orang saja, yaitu Haji Muhammad Arsyad dan Hajjah Maryam. Kemudian pada tahun 1341 beliau pergi lagi ke Makkahul Musyarrafah untuk mendalami ilmu. Sampai tahun 1343 pulang beliau ke Indonesia. Kemudian pada tahun yang ketiga kalinya beliau pergi lagi ke Makkahul Musyarrafah bersama-sama anaknya, keponakannya, itu Syekh Muhammad Syarif Arif dan Syekh Muhammad Syarwani Abdan, dan beliau mengajar keduanya dua keponakannya sampai tahun 1354 beliau pulang dari Makkahul Musyarrafah, dan keponakannya ditinggal dia di Makkahul Musyarrafah dan disuruh dia belajar ke guru-guru yang lain-lainnya. Di antara anak-anak beliau yang berjumlah 6 orang tadi, namanya Muhammad Abdul Murad, yang kedua Muhammad Arsyad, yang ketiga Siti Maryam, keempat Mardiyah Muhammad, keenam Ahmad Soleh. Dan di antara guru-gurunya yang dia belajar di Makkahul Musyarrafah yang pertama kali yaitu Syed Ahmad bin Bakri Shaba. Beliau ini anak pertama daripada pengarang kitab I'anatul Talibin. Dan yang kedua Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas Huraidah. Yang ketiga Syekh Muhammad Ali Husin Al-Maliki. Yang keempat Syekh Muhammad Salih Bafadal. Yang kelima Syekh Umar Bajunaid. Yang keenam Syekh Sa'id Yamani. Yang keempat yang keenam Syekh Sa'id Yamani. Yang ketujuh Syekh Umar Hamdan. Dan yang kedelapan Syekh Ahyad Syed Muhammad Amin Qutbi. Di antara karangan-karangan beliau yaitu kitab Risalatul Tauhid, Risalatul Fiqh, Risalah fi Sirati Sayyidil Mursalin, Risalah At-Tajwid yang bernama Targhibul Ikhwan fi Tajwidil Quran, kitab Durusut Tasrif, terjemah kitab Hadis Arba'in yang bernama At-Tabyinur Rawi bi Syarhil Arba'in An-Nawawi, terjemah Jawharat Tauhid yang bernama Ad-Durrul Farid fi Syarhi Jawharatit Tauhid, dan Risalah Hasbuna tentang amalan salawat. Di antara perkataan beliau, seyogianya bagi orang yang alim apabila ditanya daripada yang tidak diketahuinya, maka hendaklah ia jangan malu menjawab aku tidak tahu atau wallahu alam.
karena yang demikian itu dia tidak mengurangi martabatnya tetapi menunjukkan di atas warahnya dan sempurna ilmunya. Akhirnya pada malam Senin jam 9:45 tanggal 18 Syawal 1359 Hijriah beliau berpulang ke rahmatullah rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid darain amin ya rabbal alamin.